Pernah nggak sih, lo lagi jalan sendirian terus tiba-tiba ngerasa kayak, wah ini scene film banget sih. Padahal cuman abis beli Indomie di warung, tapi di kepala lo ada soundtrack sedih, visual blur, dan monolog internal yang deep banget. Kadang gue ngerasa dunia ini terlalu cepat dan gue masih di tempat. Yap, ini yang orang sebut main character syndrome alias penyakit ngebayangin hidup lo itu film dan lo tokoh utamanya. Apa itu main character syndrome? MC syndrome bukan gangguan mental resmi ya, tapi ini semacam cara otak kita bikin hidup lebih bermakna. Karena otak manusia itu suka bikin cerita. Kita ngelihat hidup kayak ada awal tengah akhir, ada konflik, ada tujuan, dan tentu ada protagonis, yaitu diri kita sendiri. Makanya kita suka ngerasa kita diperhatikan orang, kita punya momen penting, dunia kayak berputar di sekitar kita, padahal kenyataannya orang lain juga sibuk mikirin dirinya masing-masing. Kenapa kita suka ngerasa jadi MC? Otak manusia didesain untuk survive, dan salah satu triknya bikin narasi hidup. Gua harus sukses karena hidup gua punya makna. Gua gagal kemarin, tapi ini bagian dari plot. Dia ninggalin gua, oh ini fase dark arc gua. Media sosial, pemicu terbesar. Di IG dan TikTok, semua orang kayak jadi bintang utama. Vlog estetik, quote bijak, filter film indie. Kita jadi ngerasa harus punya momen film juga, biar nggak kalah keren. Self-centered bias. Kita cuma bisa lihat dunia dari mata kita sendiri. Jadi wajar kalau ngerasa paling penting. Kayak pas lo bersin di kelas terus mikir, waduh semua orang pasti dengerin bersin gua. Padahal mereka juga lagi mikirin tugas yang belum dikerjain. Baik buruknya jadi MC, positifnya bikin kita semangat, ngerasa hidup punya tujuan, bisa jadi coping dari hidup yang monoton, bikin kita reflektif dan introspektif. Negatifnya, ngerasa orang lain figuran, jadi egois, overthinking karena ngerasa dilihat terus. Ekspektasi terlalu tinggi sama plot hidup kita. Solusi, jadi MC yang sehat. Nggak salah ngerasa jadi MC, tapi sadar juga kalau orang lain punya filmnya sendiri. Kita bukan satu-satunya tokoh utama. Kadang kita jadi side character buat cerita orang lain. Tips, jadikan hidup lo cerita, tapi cerita yang sadar realita. Boleh ngerasa keren asal nggak ngerendahin orang. Boleh ngerasa sedih, asal jangan lupa bangun dari kasur. Kadang kita ngerasa dunia ini tentang kita, tapi makin dewasa, kita sadar. Semua orang juga lagi sibuk ngejalanin filmnya sendiri. Dan lucunya, kadang tokoh paling penting dalam hidup kita muncul cuma sebentar. Kayak figuran yang ngomong satu kalimat, tapi dampaknya bisa seumur hidup. Mungkin yang penting bukan kita jadi siapa, tapi, apa cerita yang kita tinggalkan ke orang lain? Apakah lo bikin orang lain senyum? Atau lo cuma lewat kayak hantu di background? Jadi, kalau hidup lo kayak film, pastikan bukan cuma sinematografi yang indah, tapi juga pesannya, karakternya, dan apa yang lo perjuangkan. Karena pada akhirnya, semua orang bisa jadi main karakter. Tapi nggak semua orang ngerti jalan ceritanya. Kadang kita bintang utama, kadang cuma cameo. Tapi setiap peran ada artinya. Tetap tulis ceritamu. Tapi jangan lupa baca cerita orang lain. Karena kita semua pemain utama di dunia yang penuh pemeran utama. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan. Kita sama-sama belajar ya. See you di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.